Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iska Marcella. Saya dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Humaniora. Saya dari kelompok 9 akan membahas mengenai materi Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Materi yang pertama, arti dan perbedaan ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah sebuah kata yang asalnya dari bahasa Arab, yaitu ilmuwan yang mempunyai arti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya, sehingga melahirkan keyakinan dan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Dari kutipan di atas tersebut, kita dapat memahami bahwasanya yang dikatakan ilmu adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang serap dengan cara yang sistematis, disusun dengan rapi dan diatur menurut metode dan sistematika khusus agar dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang menggunakan metode atau cara-cara sistematika sehingga bisa sangat memungkinkan untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata tahu, mendapatkan awalan dan akhiran PE dan AN. Imbuhan PE dan AN berarti menunjukkan adanya sebuah proses. Jadi, menurut susunan katanya, pengetahuan berarti proses mengetahui dan menghasilkan sesuatu yang disebut pengetahuan. Menurut epistemologis Islam, pengetahuan adalah sebagai sebuah pohon, sedangkan berbagai sains itu adalah cabang-cabang yang tumbuh dan mengeluarkan dedaunan beserta buah-buahan sesuai dengan sifat pohon itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sains atau pengetahuan adalah sebuah induk dari berbagai macam pengetahuan yang ada saat ini. Contohnya adalah ilmu kesehatan yang mempunyai cabang ilmu keperawatan, ilmu farmasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, filsafat. Kata filsafat berpadanan dengan kata filosofi dalam bahasa Inggris, berpadanan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab. Kata filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri atas dua kata, yakni philein yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti bijaksana. Jadi, kata philosophia bermakna cinta kebijaksanaan atau seorang yang merupakan pencari kebijaksanaan. Tanpa menambahkan pengertian lain tentang filsafat, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cara atau bentuk berpikirnya seseorang, proses berpikir dan hasil berpikir manusia tentang Tuhan, alam, dan manusia. Surya Sumantri mengemukakan 3 karakteristik berpikir filsafat. Pertama, sifat menyeluruh. Karakteristik ini dimaksudkan bahwa berpikir dilakukan dengan menghubungkan antara berbagai unsur atau bagian-sebagian sebuah unsur yang saling berkaitan. Kedua, sifat mendasar. Berpikir yang bercirikan mendasar adalah
proses berpikir yang tidak serta merata menerima sesuatu yang benar, melainkan harus berpikir suatu masalah sampai pada masalahnya yang paling mendasar. Bertanya dan terus bertanya tentang sesuatu yang dipikirkan. Ketiga, sifat spekulatif. Dalam berpikir, banyak kemungkinan-kemungkinan yang berpeluang benar adanya. Namun, kita akan menetapkan sebuah pemikiran yang memiliki kemungkinan yang lebih besar. Berkeputusan dengan menyadarkan pemikiran pada kemungkinan yang lebih besar. Inilah yang disebut berpikir spekulatif. Sebagai kesimpulan dari perbedaan antara arti pengetahuan itu berada pada tahap yang pertama atau di awal, yaitu hanya sekedar mengetahui secara umum dan tidak sampai mengajar sampai ke dalam. Sedangkan ilmu telah sampai pada tahap yang kedua, yaitu pengenalan secara rasional. Artinya adalah keberadaan manusia dengan segala sifat-sifatnya sudah dianalisis secara akal, sehingga tidak timbul pertanyaan dan keraguan-keraguan. Kemudian filsafat adalah suatu pengenalan yang mencari tahu sampai ke akarnya. Perbedaan ilmu pengetahuan dan filsafat adalah filsafat objeknya universal atau bersifat umum, mencakup seluruh objek. Sementara ilmu berpikir khusus atau hanya satu bidang saja. Yang B, arti dan metode ilmiah. Metode adalah prosedur atau cara seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan untuk mempermudah memecahkan berbagai masalah secara teratur, sistematis, dan terkontrol. Ilmiah adalah suatu keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisik. Secara ilmuwan melakukan observasi secara membuat hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan suatu fenomena alam. Metode ilmiah boleh disebut suatu pengajaran terhadap kebenaran yang sudah diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Karena idealnya dari sebuah ilmu adalah untuk memperoleh info atau pendekatan yang sistematis dari fakta-fakta yang ada. Maka metode ilmiah yang digunakan untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta tersebut dan dengan menggunakan pendekatan secara sistematis. Metode ilmiah boleh juga disebut suatu pengajaran kepada kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis. Metode ilmiah pun bisa berarti sebagai prosedur yang mencangkup berbagai macam tindakan pikiran, kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk mendapatkan pengetahuan yang baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Secara singkat, metode ilmiah adalah cara para ilmuwan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi melalui tahapan tertentu. Dengan adanya metode ilmiah ini, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam mencari kebenaran seperti 5W ditambah 1H. Bagaimana yang dimaksud? Benarkah demikian? Bagaimana bisa begini? Sebenarnya jauh itu bagaimana hal tersebut terjadi dan lain sebagainya akan lebih mudah dijawab. Yang C, klasifikasi pengetahuan. Ilmu alam. Pada awalnya, pengetahuan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu
ilmu dasar dan ilmu terapan. Kemudian dikelompokkan lagi ke dalam ilmu alam, ilmu sosial dan ilmu terapan. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan untuk menuju ke ilmu pengetahuan yang objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum atau teori-teori yang pasti dan umum, berlaku sampai kapanpun dan dimanapun ilmu ini berada. Ilmu pengetahuan juga bisa disebut sains, yang diambil dari bahasa Latin scientia yang memiliki arti pengetahuan. Kuslanstone menyebutkan bahwa sains adalah produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh pada penelitian atau ilmuwan dalam melakukan penyelidikan, dalam mencari penjelasan tentang gejala alam. Ilmu alam yaitu sebuah ilmu yang mempelajari aspek-aspek fisik dan non-fisik manusia tentang bumi, alam dan sekitarnya. Ilmu alam memberi dasar kepada ilmu terapan lainnya seperti ilmu sosial, seni, dan lainnya. Ilmu alam mempunyai cabang-cabang lagi, yaitu ilmu astronomis, biologis, fisika, kimia, geografis, dan lain-lain. Dari pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa ilmu alam adalah salah satu cabang ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan benda-benda sekitarnya, seperti pohon, air, sungai, dan lain sebagainya, adalah lingkungan biotik. Sedangkan batu, pasir, dan lainnya adalah lingkungan abiotik. Bagian 2. Ilmu sosial. Ilmu sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari hal-hal yang berhubungan langsung dengan sifat manusia dan lingkungan sosial sekitarnya. Ilmu ini sebelumnya dianggap kurang ilmiah dibandingkan dengan ilmu alam. Namun, sekarang penelitian yang dipakai dalam penelitian sosial terhadap perilaku sosial, faktor dan lingkungan yang mempengaruhinya dapat membuat para peneliti ilmu alam berminat pada beberapa hal dalam metodologi ilmu sosial. Contohnya, beberapa cabang dalam ilmu sosial adalah sebagai berikut: antropologi, geografi, sejarah, hukum, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu terapan. Ilmu terapan adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan dari satu atau beberapa bidang-bidang seperti matematika, fisika, atau ilmu alam, ilmu kimia atau ilmu biologi untuk permasalahan praktis yang secara langsung berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Cabang-cabang dari ilmu terapan antara lain arsitektur, bisnis, dan industri, hukum informatika, komunikasi, otomotif, pendidikan, dan teknik. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa ialah perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat adalah bahwa pengetahuan itu berada pada tahap pertama, yaitu sekedar mengetahui secara umum dan tidak sampai mengakar. Sedangkan ilmu sudah sampai pada tahapannya yang kedua, yaitu pengenalan secara rasio, artinya keberadaan manusia dengan segala sifat-sifatnya sudah
dianalisis secara akal, sehingga tidak bertanya-tanya dan ragu-ragu. Dan perbedaan ilmu dan filsafat adalah filsafat objeknya universal atau berita umum, sementara ilmu bersifat khusus. Dan berakhirlah penjelasan saya kali ini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.